Hai teman-teman, jadi di sini aku bersama rekanku akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul penerapan sistem blockchain dalam transaksi kripto pada dunia bisnis. Nah, sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dari aku, kenalin nama aku Malvarena Nursalim dengan NIM 250110084 dan juga rekanku. Hai, aku Imade Bagus Abioga Prawira dengan NIM 25010101089. Nah, agar tidak membuang waktu lebih banyak lagi, maka kami akan memulai presentasi kami. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di sini aku akan membawakan materi pengantarnya aja. Yang untuk yang pertama, aku akan itu adalah materi itu blockchain. Jadi, apa sih itu blockchain? Nah, blockchain itu adalah teknologi pencatatan digital terdesentralisasi yang menyimpan transaksi secara aman dan transparan. Nah, data ini tuh disusun dalam blok-blok yang saling terhubung membentuk rantai sehingga setiap transaksi akan tercatat permanen dan tidak bisa diubah tanpa persetujuan dari jaringan. Nah, sistem ini itu berfungsi layaknya buku besar bersama yang terus diperbarui untuk menjaga konsistensi kronologis dan juga keandalan datanya. Lalu, bagaimana cara kerja blockchain tersebut? Nah, yang pertama itu transaksi itu akan dicatat ke dalam blok baru. Nah, habis itu yang kedua, blok-blok ini itu akan saling terhubung dan akan membentuk rantai. Lalu yang ketiga, setiap blok itu memiliki referensi ke blok sebelumnya, sehingga menciptakan keterhubungan yang kuat. Yang keempat, kriptografi akan memastikan keamanan dan integritas datanya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu cryptocurrency. Nah, jadi cryptocurrency ini adalah pembayaran digital global yang beroperasi secara online dan menawarkan kecepatan serta efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan kita transfer lintas batas konvensional. Nah, seperti pakai Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT atau Single Euro Payment Area atau SEPA. Nah, jika sistem tradisional itu bisa memakan waktu beberapa hari, nah transaksi dengan cryptocurrency ini dapat selesai dalam hitungan jam aja, bahkan hitungan detik pun juga bisa selesai. Nah, selain untuk transaksi bisnis, cryptocurrency juga digunakan untuk pengiriman uang dan pembayaran mikro, dengan tetap menjaga keamanan dan transparansi dari prosesnya tersebut. Nah, lalu lanjut, itu adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin ini tuh pertama kali muncul dari forum diskusi para programmer kriptografi. Nah, Bitcoin ini tuh diperkenalkan oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nah, ia menciptakan sistem jaringan terbuka berbasis peer-to-peer yang dimana setiap pengguna itu bisa menambang Bitcoin dan memiliki salinan lengkap data peredaran Bitcoin yang disinkronisasi antar pengguna. Dengan sistem ini, saat terjadi transaksi, komputer pengguna berfungsi layaknya cabang bank global yang saling terhubung dan menyimpan data bersama, sehingga transaksi dapat berlangsung secara terdesentralisasi dan transparan. Nah, sekian pemaparan dari aku. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Hai, jadi saya akan melanjutkan dari materi yang sudah diberikan. Khususnya saya akan memberikan contoh penerapan dalam proses transaksi dunia bisnis. Di sini di sebelah saya sudah kami letakkan 5 contoh dalam transaksi, khususnya di cryptocurrency di Bitcoin. Sebelumnya kami menggunakan broker toko kripto. Jadi ini adalah platform toko kripto. Jika kalian menggunakan platform lain bisa aja sih, tapi untuk presentasi hari ini kami menggunakan platform toko kripto.
dan di sebelah sana sebagai pengawalan. Di sebelah pojok kanan itu adalah menu dompet, dan untuk sekarang kita akan menggunakan transaksi dalam bentuk Bitcoin, dan kalian bisa ngeklik Bitcoin kalian dan akan dilihatkan untuk kriteria Bitcoin kalian, bisa bilang portofolio kalian. Di sana ada history, beli jual berapa dan sedia berapa, dan kalian bisa klik warna merah di menu penarikan, dan ya kalian akan dialihkan ke penarikan. Di sana ada alamat, ada jumlah, dan ada memo. Dan sebelumnya kalian mau ingin transfer kemana, kalian harus meminta alamat kepada orang penerima tersebut. Jika udah diberikan, kalian tinggal isikan, dan untuk nominalnya berapa tinggal kalian isikan. Dan untuk memo itu bebas saja isi atau tidak, kalau kami tidak. Dan untuk sekarang kami melakukan transaksi segini ya, 00195, dan dikenakan biaya. Nanti saya pribadi akan jelaskan kenapa dikenakan biaya. Dan klik yang warna hijau di belakang bawah. Habis itu kalian akan ada tampilan verifikasi keamanan. Itu ada dua, verifikasi telepon, ada verifikasi menggunakan Google. Bebas saja sih, tapi kami gunakan Google tadi. Dan verifikasi sudah seperti ini, bukti verifikasi. Nanti palingan 1 atau 2 menit verifikasi udah kelihatan, dan di sana ada menu riwayat. Dan slide berikutnya yaitu tata cara transaksi pada usaha. Jadi di cryptocurrency itu salah satunya memiliki pasal yang menaungi dia, yaitu nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pada intinya ini adalah pengawasan terhadap pemerintah, yang khususnya tuh kepada otoritas jasa keuangan. Intinya tuh bisa bilang kita harus ngelapor gitu loh. Dan ya, untuk di sebelah bawahnya tuh ada pencatatan jurnal umum. Jadi selain kita melakukan transaksi, kita harus mencatat transaksi yang kita lakukan. Dan ya, kami memberikan 2 contoh dari jurnal umum, yaitu sebagai pengirim dan sebagai penerima. Bedanya tuh sebagai pengirim tadi itu karena kami mengirim, kami mendapatkan biaya admin. Bedanya di sana. Dan untuk selebihnya cuma dibalik aja, siapa yang sebagai pengirim, siapa yang sebagai penerima gitu. Oke, selanjutnya adalah pajak PPN dan PPH. Sebelumnya kripto itu dikenakan pajak PPN atau bisa bilang pajak pertambahan nilai. Tetapi waktu 1 Agustus yang kemarin, dia tuh tidak termasuk dalam barang dikenakan pajak lagi gitu. Dan untuk PPH, dia dikenakan PPH final atau bisa bilang dua final, yaitu ada 2. Jika kalian menggunakan plafon di dalam negeri, kalian akan dikenakan 0,21%. Jika kalian menggunakan plafon di luar negeri, atau bisa bilang kalian menggunakan plafon yang tidak membayar pajak di dalam negeri, itu jadinya ya kalian harus bayar sendiri dan dikenakan 1% dari bruto yang kalian transaksikan gitu. Jadi di sini ada contoh dalam jurnal penyelesaian. Kan tadi saya bilang kalau menggunakan plafon luar negeri. Dan ya, ini adalah contoh di jurnal penyelesaian sebelum kalian melapor ke orang pajak. Jadi kalian harus membuat di jurnal penyelesaian dalam usaha kalian. Jadi aset kripto kalian berapa, dikalikan
pajak 1% dari aset yang kalian dari bruto yang tersebut. Jadi kalian letakkan di sebelah kredit, dan untuk selisihnya kalian tinggal aset kripto yang awal dan yang dikenakan pajak itu diselisihkan, dan ya dapatlah aset kripto SKP atau bisa bilang setelah kena pajak. Jadi akses aset kalian yang udah dikena pajak tuh senilai segini. Dan ya untuk yang kedua, mungkin kalian akan agak sedikit kaget kenapa sih kripto dimasukkan ke laporan tahunan. Kenapa? Karena dia tuh termasuk aktiva. Dia tidak bisa dibilang tidak tergolong di akun 3. Dia termasuk dia aset. Dan ya tergantung jenis perusahaan, tapi kebanyakan di aset. Dan ya kenapa di aset? Karena dia memiliki gain or loss. Dia bisa mendapatkan penyusutan atau mendapatkan profit dalam jangka waktu setahun. Dan ya kenapa harus dibuatkan laporan? Karena kita nggak tahu nanti 5 bulan, 3 bulan nanti harga Bitcoin kayak gimana. Dan ya kita hanya bisa untuk hari ini, karena keperluan tugas, kita hanya menghisar Bitcoin untuk ke bulan Desember segini gitu. Yang tadi ditransaksikan ya evaluasinya ya 100% naik lah gitu. Dan untuk di catatannya itu di aset kripto akhir tahun diletakkan di debit. Kenapa di aset kripto akhirnya itu diletakkan di debit? Karena itu bisa bilang aset kita yang sekarang, yang emang real sekarang gitu loh. Kalau di periode Desembernya emang segini loh kalau dilihat. Untuk ditransaksikan juga asetnya segini gitu, untuk nilai tukarnya segini, makanya diletakkan di sesi debit. Dan untuk aset kripto yang awal, kenapa diletakkan di kredit? Ya ini istilahnya laporan tahunan di bulan Desember ya, bukan bulan sekarang gitu. Jadi dianggapnya anggapnya di pencatatan Desember melihat transaksi hari ini ya sebagai transaksi masa lalu gitu. Makanya di aset kripto awal sebagai segini gitu, dicatatkan masa lalu. Kalau kita menggunakan transaksi senilai segitu ya bisa aja sih, tapi jatuhnya kita yang rugi gitu. Dan untuk profit and loss itu tuh kalau jika kita mendapatkan kerugian, kita letakkan di kredit, karena untuk ya kita buatnya kriptonya kita tuh sebagai profit, jadi kita letakkan di kredit untuk membalancekan keduanya. Jadi sebagai hukum akuntansi, apapun yang sebagai bertambah, jika nilai akun 4 sebagai pendapatan akan dicatat sebagai kredit sebagai akun pendapatan gitu. Oke. Sebelum penutup, kami memiliki suatu kata-kata terakhir untuk lini usaha atau penggerak usaha yang meskipun di usaha retail atau menengah ke bawah. Alangkah baiknya kalian untuk meningkatkan intelektual, karena teknologi akan terus berjalan, terus update, terus maju terus. Dan pertanyaannya dua, kalian akan tetap melihat atau kalian akan mengikut maju ke depan seiring jalannya teknologi gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas mendengarnya. Terima kasih.